Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin kelas 6, yaitu kita kemarin sampai sendi dan otot ya. Oke, langsung saja kita belajar bersama. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang belum mengikuti grup pembelajaran BMI silahkan melalui link yang ada di deskripsi, bisa diakses secara gratis. Dan apa yang saya sampaikan, link saya sampaikan di deskripsi video, dan ketika saya membuat video, link saya sampaikan di grup pembelajaran BMI. Oke, kita lanjutkan sendi dan otot. Tubuh kalian bisa melakukan banyak jenis gerak ya. Jari tangan bisa menekuk, memegang, menulis, melempar, dan masih banyak lagi gerak lainnya. Lengan atas bisa berputar, ditekuk, dan diluruskan. Kaki juga dapat ditekuk dan diluruskan. Kita juga dapat menggunakan kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak lagi. Coba kalian perhatikan saat kalian mencoba meluruskan lengan kanan. Letakkan jari tangan kiri pada lengan kanan bagian atas, kemudian ditekuk kanan ya, membentuk 90 derajat. Apa jari tangan kalian rasakan? Nah, seperti yang ada gambar di atas ini. Saat kalian berlari, bagian betis belakang akan terasa tegang. Bagian yang terasa tegang disebut menyerupai otot yang membuat tulang-tulang kita bergerak. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu kemarin kita sudah membahas sampai sini ya, yaitu ada otot bisa memendek ketika kontraksi atau bisa disebut dengan kontraktilitas. Yang kedua, otot bisa memanjang ketika relaksasi, bisa disebut dengan ekstensibilitas. Yang ketiga, otot bisa kembali ke ukuran semula, elastisitas. Nah, otot pada tubuh manusia ada 3 jenis. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kalau yang pertama ini ada otot polos yang memiliki ciri-ciri bentuknya gelondong seperti potongan-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintah, dapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernafasan, dan sebagainya. Saat bernafas, otot diafragma dapat mengembang dan mengempis secara otomatis tanpa kita perintah. Kemudian ada otot lurit. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Untuk serambut seperti serambut kabel sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Yang terakhir di otot lurik itu saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika sedang buang air besar. Kemudian yang terakhir ada otot jantung. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut yang lain. Hanya terdapat di dinding jantung. Bekerja tanpa kita sadari dan tanpa diperintah. Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah di seluruh tubuh. Nah, ini ketika otot pada tubuh manusia ya. Mungkin adik-adik
perlu juga mencari sumber yang lain, dan ciri-ciri ini perlu dipahami karena biasanya keluar pada waktu sumatif. Ada berapa otot yang ada di dalam manusia, contohnya seperti itu. Nah, adik-adik jawab otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri-cirinya biasanya ini di uraian soalnya munculnya. Gerak kita bisa lentur karena adanya sendi. Coba kalian bayangkan jika jari-jari tangan dan kaki tidak mempunyai sendi. Dapatkah tubuh berjalan dengan lentur? Akankah tangan dapat menggenggam dengan baik? Tanpa adanya sendi, badan akan kaku dan tidak bisa digerakkan dengan mudah. Seperti boneka kayu dan wayang yang dimainkan oleh dalang. Karena sendilah kita dapat bergerak dengan leluasa. Adapun dasar arah geraknya sendi dapat dibagi menjadi 6 macam ya. Ada sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lainnya. Contohnya terdapat di tulang leher atau tengkorak ya, seperti saat kalian memutar kepala. Kemudian sendi geser, yaitu sendi yang yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya sendi yang berhubungan tulang-tulang pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Nah, di sini ada sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, dan sendi engsel. Nanti akan ada kelanjutan videonya mengenai macam-macam sendi ya, ada 6 macam sendi. Untuk slide ini sampai di sini dulu ya. Semoga video singkat ini lanjutan video kemarin bisa dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh adik-adik semuanya. Oke, itu saja yang dapat Pak Bayu sampaikan di video kita singkat hari ini. Semoga videonya kita bermanfaat sampai kapanpun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.